Kamu saya beri amanat tentang anak, berarti kamu harus mengantarkan anak menjadi anak yang kalau amanat ini diterlantarkan, nah dosa di dalam jawab. Ya, nah di sinilah mengandung pendidikan yang sangat tinggi. Oh, bisa terjadi memang itu, karena orang tua tidak melaksanakan amanat ini, bahkan hanya mengandal-andalkan saja. Alhaakumut takasur, berbangga-bangga. Anak saya 4, kasal, kasat, kasau, apa maneh. Membanggakan itunya, tapi tidak pernah membanggakan bahwa anak saya alhamdulillah menjadi orang yang beriman dan soleh. Apa artinya anak menjadi kasal, kasat, kasau dan sebagainya, tapi kalau anakmu menjadi orang yang kafir, musyrik, sama dengan ini. Iya, ini bolehkah kami bertanya, Pak? Monggo, silakan. Jadi dosa seseorang itu ditanggung oleh dosanya sendiri. Betul, ya. Entah ini Al-Quran atau hadis ya Pak, bahwa hadis mungkin ya, ada satu kisah bahwa nanti pada saat istilahnya sudah di neraka dan surga, ya. Apabila seorang bapaknya sudah masuk surga, ternyata anaknya itu menentukan, aku selama di dunia itu nggak pernah kok dididik sama bapak seperti ini, terus seolah gini, bapaknya nggak dididik ke surga, kan gitu ya Pak. Ada kisah seperti itu. Ya. Dan kemudian anak saat di dunia, kalau orang tuanya meninggal, maka anak itu harus berbakti dengan cara beramal soleh yang baik. Pokoknya menjadi anak yang soleh lah Pak. Ya. Nah, otomatis nanti orang tuanya itu dapat. Nah, itu gimana Pak? Kalau dibandingkan dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Okay. Itu mengandung pendidikan yang sangat tinggi. Artinya orang tua supaya amanat. Kita diberi anak itu kan 2, rahmat, amanat. Ketika anak kita lahir, alhamdulillah rahmat ini. Tapi jangan hanya merasakan rahmat saja. Yang kedua amanat. Kamu saya beri amanat tentang anak, berarti kamu harus mengantarkan anak menjadi anak yang kalau amanat ini diterlantarkan, nah dosa di dalam jawab. Ya, nah di sinilah mengandung pendidikan yang sangat tinggi. Oh, bisa terjadi memang itu, karena orang tua tidak melaksanakan amanat ini, bahkan hanya mengandal-andalkan saja. Alhaakumut takasur, berbangga-bangga. Anak saya 4, kasal, kasat, kasau, apa maneh. Membanggakan itunya, tapi tidak pernah membanggakan bahwa anak saya alhamdulillah menjadi orang yang beriman dan soleh. Apa artinya anak menjadi kasal, kasat, kasau dan sebagainya, tapi kalau anakmu menjadi orang yang kafir, musyrik. Tapi kalau misalnya dia tidak mendidik ya Pak, ya. Secara alam dia nggak mendidik, cuma anak ini karena lingkungan dan sebagainya dia jadi anak yang soleh. Ya. Nah, apakah orang tua tetap mendapatkan apa yang dilakukan oleh anaknya sebagai anak yang soleh? Ya. Padahal dia nggak pernah didik misalnya. Ya. Jadi bagaimanapun apa yang dilakukan oleh orang tua kan tidak hanya pendidikan saja. Ya. Seorang sahabat di zaman Rasulullah tawaf sambil gendong ibunya sudah tua. Tawaf selesai, sa'i selesai. Sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, apakah sudah cukup bakti saya kepada orang tua saya? Saya tawaf dengan menggendong beliaunya. Apa kata dia? Belum cukup. Tidak cukup dengan itu. Apa yang sudah diberikan oleh orang tuamu kepada kamu tidak akan bisa terbalas seluruhnya. Katakanlah orang tua dalam ini lalai dalam pendidikan, tapi mungkin amanah yang lain dia mengantarkan anaknya untuk menuntut ilmu dalam arti duniawi, mencukupi biaya dan sebagainya. Allah tidak menyanyiakan. Nah di sini jadi apa saja kebaikan yang pernah kita lakukan, Allah akan membalas dengan kebaikan juga. Sebaliknya, apa saja kejelekan yang manusia melakukan kejahatan, apalagi berdampak kepada masyarakat lain, dosanya, contohnya, ya, tapi alhamdulillah ini, contohnya ini alhamdulillah, Pak Jokowi bolong telinganya, ketika membuat peraturan presiden nomor
tahun 2021. Khususnya tentang industri miras. Alhamdulillah. Setelahnya ditegur, diingatkan, langsung dicabut lampiran ketiga. Alhamdulillah. Andai kata dia ngeyel, sehingga masyarakat menjadi tidak karu-karuan, dosanya gak karu-karuan itu. Disinilah. Jadi tidak sekedar, ya. Jadi yang lain terikut. Mengapa kamu minum miras? Karena ada. Mengapa ada pabrik? Karena dan sebagainya. Tapi sekali lagi alhamdulillah, Pak Jokowi kupingnya bolong. Di banyak tempat saya ceramah. Mudah-mudahan tidak soal ini saja Pak Jokowi, tapi dalam soal yang lain ketika keliru diingatkan, sami'na, mudah-mudahan begitu. Ini kan satu contoh saja, ya. Jadi mudah-mudahan kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu menurut pertimbangan itu tidak benar, lalu ada mengingatkan, mudah-mudahan sadar. Tempo hari rame soal rencana impor beras, padahal beras yang 300 ton itu dan seterusnya apa gak busuk mulai tahun 2018. Petani jerit-jerit. Ya mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan itu sadar. Jadi balik lagi, doa anak yang soleh nyampe. Kalau, nah ini tidak otomatis kalau orang tuanya juga orang tua yang beriman. Nah, orang tuanya orang tua beriman. Doa anak yang soleh nyambung. Nah, permohonan ampun anak yang soleh untuk orang tuanya nyambung. Jadi iman. Syaratnya itu ya? Iya. Syaratnya harus iman dan iman ya? Sama. Kalau salah satu diulang Tidak ada. Katakanlah Ibrahim itu nabi, kurang apa? Nabi senior itu. Oh iya, ada contohnya Nabi Ibrahim. Ibrahim itu nabi senior, tapi anaknya tidak beriman. Bapaknya. Oh iya bapaknya, maaf, bapaknya tidak beriman. Ya, maka ketika Nabi Ibrahim berdoa, stop. Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim memohonkan ampun untuk bapaknya? Pernah berjanji. Jadi Nabi Ibrahim pernah berjanji, aku akan memohonkan ampun kepadamu, kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak mau ingkar janji, maka didoakan, ya Allah. Setelah tahu bahwa ayahnya seperti itu, stop. Dan ini berlaku tidak hanya zaman Nabi Ibrahim saja, seluruhnya sampai zaman kapan saja. Jadi syaratnya harus iman.